Perkenalkan, saya Apriana. Saya di sini ingin membahas gambaran Sufiling. Sufiling merupakan sebuah terapi yang berdasarkan ajaran tasawuf. Tasawuf sendiri merupakan ajaran agama yang dipahami secara utuh, baik dari dimensi Islamnya, imannya maupun ihsannya. Elemen dari Islam ada beberapa, yaitu syahadat, puasa, sholat, haji, dan zakat. Sedangkan elemen dari iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Karena akar dari Sufiling ini adalah ajaran Rasulullah, maka penulis berkeyakinan bahwa elemen-elemen ini tentu memiliki fungsi atau peran dalam Sufiling. Nah, ihsan adalah kesadaran tentang kemesraan bersamanya, yang mana ihsan merupakan ajaran cinta. Nah, dengan ihsan ini kita bisa menghayati kelezatan beragama. Saya Khairunnisa Salsabila akan menjelaskan ringkasan materi mengenai landasan dan teori atau kerangka konsep Sufi Healing. Yang pertama yaitu membahas tentang landasan. Landasan Sufi Healing yaitu berdasarkan atau berlandaskan dari iman, Islam, dan ihsan. Iman dan Islam ini saling melingkar, saling berhubungan. Islam itu rukun Islam dan iman itu rukun iman. Jika rukun Islam adalah fenomena lahiriah, maka rukun Islam adalah fenomena batiniah. Islam sendiri adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu merupakan atau sebagai elemen dari Islam. Kemudian itu iman. Iman adalah kualitas batin yang ditentukan oleh kualitas keimanan dan keislaman seseorang kepada Allah. Apabila batinnya itu goyah atau goyang, maka dohirnya akan goyang atau dapat dikatakan gampang sakit. Kemudian yang selanjutnya itu ihsan. Ketika kita atau seseorang beribadah kepada Allah, maka seolah-olah kita atau seseorang tersebut melihat Allah. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi sesungguhnya Allah Maha melihat. Selanjutnya mengenai kerangka konsep atau teori dari Sufi Healing. Kerangka konsep atau teori dalam Sufi Healing ini meliputi Islam, iman, dan ihsan juga. Di mana di dalam masing-masing Islam, iman, dan ihsan ini terdapat thariqat dan ruh. Thariqat itu sebagai metode dan ruh ini sebagai objek, di mana itu masing-masing di dalam masing-masing Islam, iman, ihsan itu seperti iman. Lahut karena jelas nado kalamala ada nainura sur ita hota lok rakyat. Saya Cynthia Galuh Putri Ardana akan menjelaskan secara singkat apa itu thariqat, alam mulk, malakut, dan jabarut. Yang pertama yaitu thariqat. Thariqat adalah sebuah metode atau cara berjalan dari syariat menuju hakikat dan dikaruniai marifat. Atau dalam kata lain, thariqat adalah upaya internalisasi dari makna ibadah seseorang. Teknik thariqat itu mencakup khusyuk, repetisi atau pengulangan, zikir, tu'maninah, tafakur, tadabur, dan muhasabah. Kemudian berlanjut pada alam mulk, malakut, dan jabarut. Yang pertama itu alam mulk atau alam materi. Alam yang mencakup ruang, dimensi, dan waktu seperti sekarang. Kemudian ada alam malakut. Alam malakut itu adalah alam penghubung yang menghubungkan antara alam mulk dan alam jabarut. Yang ketiga yaitu alam jabarut, adalah alam yang melampaui alam dan waktu, seperti surga dan neraka.
Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan pembahasan terkait metode Sufi Healing dari sisi objek Sufi Healing. Objek Sufi Healing sendiri ada 3, yakni qalb, nafas, dan jasad. Nah, ketiga ini juga berhubungan dengan syariat, hakikat, dan ma'rifat. Sufi Healing sendiri memiliki metode syariat, memakai metode syariat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat ini berhubungan dengan pola 12 organ dan dinamika energi fisiknya. Nah, karena syariat dia berhubungan dengan jasad. Kemudian, hakikat. Nah, hakikat ini berhubungan dengan pola pikir perasaan. Tetap berkesinambungan dengan 12 organ yang kita pelajari, namun dia berhubungan erat dengan dinamika psikis klien. Nah, jadi metode Sufi Healing ini syariat dia menggunakan melihat dari dinamika energi fisiknya, hakikat dia dilihat dari dinamika psikisnya. Kemudian ma'rifat berhubungan dengan nafs atau ego atau rasa aku di dalam diri seseorang. Kemudian marah itu sering mempengaruhi liver dan empedu. Kemudian takut, ginjal dan kandung kemih. Kemudian sedih, paru dan usus besar. Gelisah, organ limpa dan lambung. Semua organ-organ ini atau dari 5 unsur yang ada, air, kayu, api, logam kemudian tanah. Itu saling berkesinambungan dari semua organnya. Ada yang menguatkan, ada yang kemudian dia menghambat atau mencegah gitu ya.